Sobat Insta, suatu kali pembantu Thomas Alva Edison bertanya kepada Thomas terkait dengan penelitiannya. Pembantunya bertanya demikian, "Tuan, dari kegagalan Tuan yang puluhan ribu itu atau sekitar 50.000 itu untuk dapat membuat sistem baterai ini, apa yang Anda ataupun yang Tuan dapatkan?" Karena sangat banyak sekali kegagalannya. Lalu Thomas Alva Edison berkata, "Oh, banyak sekali." Jadi dia dengan enteng berkata demikian, "Banyak sekali yang saya dapatkan dari kegagalan itu." Artinya untuk mendapatkan satu sistem baterai ini banyak pengalaman. Artinya bisa puluhan ribu yang bisa membuat sistem baterai itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kegagalan demi kegagalan itu bukan sesuatu yang merusak atau negatif buat Thomas Alva Edison, tetapi dia malah melihat bahwasanya memang untuk menjadikan sistem baterai itu berjalan dengan baik itu harus melewati banyak hal itu. Jadi puluhan ribu kegagalan itu yang dianggap bukan suatu masalah buat dia, tapi dia justru berjuang sehingga suatu waktu dia bisa menemukan sistem baterai dengan baik. Inilah kisah dari Thomas Alva Edison bersama pembantunya. Sobat Insta semuanya, dalam kehidupan ini mungkin juga atau memang kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan, walaupun juga kadang-kadang karena faktor dari kita sendiri. Kegagalan itu karena kecerobohan kita, karena kurang teliti atau kurang profesional kita. Nah, Sobat Insta semuanya, kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 32 dan secara lengkap, Sobat terkasih bisa, Sobat Insta semuanya bisa baca sampai ayat 39. Tapi intinya adalah ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Nanti Sobat Insta bisa baca satu perikop itu supaya lebih tahu. Tapi yang jelas itu mengingatkan kepada jemaat waktu itu dan kita semuanya ya yang sudah menjadi orang percaya di masa-masa yang lalu. Kita bisa mengingat apa yang terjadi, bagaimana pengalaman hidup, bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan. Lalu sesudah kita menerima terang itu, ya, Tuhan bisa izinkan kita mengalami penderitaan. Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami satu hal yang tidak nyaman buat kita. Tetapi dalam hal ini kita harus tetap bertahan dalam perjuangan yang memang berat ini. Segala sesuatu ini kalau kita jalani dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, ketika kita gagal, kita tidak akan putus asa. Jadi bagaimana respon kita ketika kita gagal? Apakah kita menyerah, putus asa, putus harapan, lalu tidak mau melangkah lagi? Atau sebaliknya ketika kegagalan itu menimpa diri kita, kita tetap maju, mencoba lagi, coba lagi dengan pimpinan kuasa Tuhan tentunya. Kita tidak putus asa, kita tidak menyerah, kita maju terus berjuang dengan sekuat tenaga. Dan tentu meminta Tuhan untuk menolong kita menghadapi setiap tantangan atau penderitaan itu. Coba terus sampai hal yang baik, hal yang benar, hal yang sempurna kita alami. Sampai penderitaan itu kita bisa hadapi dan Tuhan memberikan jalan keluar. Sampai permasalahan itu ketika kita menghadapi dengan kuasa Tuhan, maka kita mendapatkan jalan keluar, mendapatkan solusi. Asalkan kita tidak
putus asa, tidak putus harapan, tidak berhenti di jalan, tetapi maju terus. Bersama Tuhan kita akan mengalami kesuksesan dan keberhasilan. Bersama Tuhan, Dia akan memberikan hikmat buat kita menghadapi setiap tantangan penderitaan yang ada di depan kita. Karena itu Sobat Insta semuanya, tetaplah berjuang di dalam segala musim kehidupan, dan itu akan mengantar Anda pada keberhasilan yang tersedia di depan. Ingat, tetaplah berjuang, bertahan dengan kuasa Tuhan. Maka keberhasilan akan kita terima. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Insta, inspirasi untuk kita. Thank you.